Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas teori peluang uniform yang berjudul Analisis Penggunaan Distribusi Uniform dalam Kehidupan Sehari-hari. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Maulisa Alfitasari dengan akhiran NIM 259 dan teman-teman saya Arik Raditya Pradana dengan akhiran NIM 260, Syahrul Romadhoni dengan akhiran NIM 261, dan Faris Ilham dengan akhiran NIM 275. Next. Baik, materi pertama adalah latar belakang, yaitu distribusi uniform merupakan salah satu distribusi peluang yang memberikan kemungkinan yang sama untuk setiap nilai dalam suatu rentang. Distribusi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu diskrit dan kontinu, dan sering digunakan dalam situasi acak tanpa preferensi nilai tertentu. Makalah ini membahas penerapan distribusi uniform pada dua contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembagian jadwal piket mingguan secara acak dan estimasi waktu tunggu siswa di kantin. Analisis dilakukan secara teoritis untuk menggambarkan karakteristik, peluang, serta nilai rata-rata dan variansi dari masing-masing distribusi. Next. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik distribusi uniform dalam kasus diskrit dan kontinu yang dipilih. Yang kedua ada bagaimana penerapan distribusi uniform diskrit pada kasus penjadwalan piket mingguan. Selanjutnya, bagaimana penerapan distribusi uniform kontinu pada kasus waktu tunggu siswa di kantin. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menghitung nilai peluang, min, dan variansi dari peubah acak dalam kedua kasus tersebut. Next. Selanjutnya ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar distribusi uniform, diskrit, dan kontinu. Yang kedua, menganalisis dua studi kasus terbatas, yaitu penjadwalan piket dan waktu tunggu siswa. Yang terakhir ada menghitung peluang, nilai rata-rata, dan variansi dari peubah acak dalam masing-masing kasus. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya adalah batasan masalah. Makalah ini hanya memfokuskan analisis pada dua contoh penerapan distribusi uniform, yaitu distribusi uniform diskrit pada kasus pembagian jadwal piket mingguan secara acak pada 5 penghuni rumah kos. Yang kedua adalah distribusi uniform kontinu pada kasus waktu tunggu siswa yang datang secara acak di kantin dalam interval waktu 15 menit. Next. Selanjutnya adalah landasan teorinya. Yang pertama untuk distribusi uniform diskrit. Distribusi uniform diskrit adalah distribusi di mana variabel acak hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang terpisah dan terbatas, dan terbatas jumlahnya. Untuk contoh umum dari distribusi uniform diskrit adalah pelemparan dadu. Dan ini merupakan contoh rumus dari distribusi uniform diskrit. Next. Untuk landasan teori yang kedua adalah distribusi uniform kontinu. Distribusi uniform kontinu digunakan untuk menggambarkan variabel acak yang dapat mengambil semua nilai dalam suatu interval kontinu. Contoh kasusnya adalah waktu tunggu seseorang yang dapat terjadi kapan saja antara 0 hingga 10 menit. Untuk rumusnya sendiri hampir sama seperti tadi, cuman bedanya untuk fungsi probability-nya terdapat PDF dan CDF. Next. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya, yang pertama adalah kelebihannya. Pertama, kesederhanaan. Kedua, kesesuaian untuk situasi tertentu. Ketiga, kemudahan perhitungan. Keempat, penerapan luas dalam simulasi. Kelima, fundamental dalam probabilitas. Untuk kelemahannya adalah ketidaksesuaian untuk data nyata yang kompleks. Yang kedua, tidak fleksibel. Yang ketiga, keterbatasan representasi. Yang keempat, kesalahan dalam aplikasi. Dan yang kelima adalah minim informasi. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada pemodelan teoritis. Data diperoleh dari studi literatur dan skenario simulatif tanpa pengumpulan data empiris. Dua kasus yang dianalisis adalah pembagian jadwal piket mingguan diskrit dan waktu tunggu siswa di kantin atau kontinu. Analisis dilakukan dengan menentukan jenis peubah, menetapkan parameter distribusi uniform, serta menghitung peluang, mean, dan variasi
untuk masing-masing kasus. Ya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada pembahasan tentang distribusi uniform discrete. Permasalahan kasus yang diambil, sebuah rumah kos memiliki 5 penghuni yang memiliki jadwal piket kebersihan mingguan. Untuk menjaga keadilan dan keteraturan, penentuan siapa yang mendapat giliran piket dilakukan secara acak setiap minggu. Semua penghuni memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama untuk dipilih setiap minggunya. Dan pertanyaan yang kita ambil, berapa probabilitas bahwa penghuni ketiga mendapat giliran piket pada satu minggu tertentu? Yang kedua, berapa probabilitas bahwa penghuni ketiga mendapat giliran piket selama 2 minggu berturut-turut? Pengubah acaknya, X adalah nomor penghuni yang mendapat giliran piket dalam satu minggu. Dengan nilai-nilai yang mungkin, X sama dengan 1, 2, sampai 5 parameter distribusi. Karena setiap penghuni memiliki peluang yang sama, maka ini adalah distribusi uniform discrete dengan A1 sebagai nomor penghuni pertama dan B sama dengan 5 sebagai nomor penghuni terakhir. Jadi jumlah kemungkinan yang terjadi adalah M sama dengan B dikurang A plus 1 sama dengan 5. Ini ada rumusnya, rumus distribusi uniform. Yang pertama ada fungsi probability, rumusnya yaitu P X sama dengan 1 per N. Yang kedua rumus Mann yaitu Mann sama dengan A plus B bagi 2. Yang ketiga ada variasi yaitu B min A plus 1 pangkat 2 kurang 1 dibagi 12. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang distribusi uniform kontinu. Kasus yang diambil, seorang siswa datang ke kantin sekolah untuk membeli makanan ringan. Pelayanan di kantin dilakukan secara cepat dan setiap 15 menit ada satu batch makanan baru yang keluar dari dapur. Jika siswa tiba secara acak dalam interval waktu antara kedatangan 2 batch makanan, tentukan. Yang pertama, probabilitas bahwa siswa hanya perlu menunggu kurang dari 5 menit hingga batch makanan berikutnya tersedia. Yang kedua, probabilitas bahwa siswa harus menunggu antara 5 hingga 10 menit hingga batch makanan berikutnya tersedia. Mengubah acaknya, misalkan X adalah waktu tunggu siswa di kantin. Karena siswa datang secara acak dalam rentang 15 menit, maka XU atau 0,15. Distribusi uniform kontinu dari 0 hingga 15 menit. Yang kedua, parameter distribusi. Karena waktu tunggu tersebar secara merata, maka A sama dengan 0 sebagai nilai terkecil, B sama dengan 15 sebagai nilai terbesar. Pembahasan distribusi uniform kontinu. Parameter distribusi. Karena waktu tunggu tersebar secara merata, maka A sama dengan 0 sebagai nilai terkecil, B sama dengan 15 sebagai nilai terbesar. Dan ini adalah rumus fungsi kerapatan probabilitas atau PDF, yaitu F sama dengan X sama dengan 1 per B min A sama dengan 1 per 15 untuk 0 kurang dari X kurang dari 15. Yang berikutnya ada rumus fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Rumusnya Fx sama dengan X kurang A dibagi B min A sama dengan X per 15. Ini rumus distribusi uniform kontinu. Pertama ada fungsi probability PDF, fungsi probability CDF, rumus Mann, dan rumus variasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik. Untuk contoh soal distribusi uniform discrete, itu ada peluang suatu kejadian. Nah, yang pertama itu peluang bank unit cost ketika terpilih pada satu minggu. Yaitu untuk rumusnya itu P X sama dengan 3 sama dengan 1/3 terus 1/5 sama dengan 0,2. Yang selanjutnya tuh ada peluang penghuni kos ketiga terpilih 2 minggu berurut. Nah, itu rumusnya tuh P X 1 sama dengan 3 dan X 2 sama dengan 3. P sama dengan P X sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Jadi 0,04. Nah, untuk nilai rata-rata min dan variasinya, untuk min itu min sama dengan A plus B per 2 sama dengan 1 plus 5 per 2 sama dengan 3. Untuk nilai variasinya itu variasi pangkat 2 B min A plus 1 pangkat 2 min 1 per 12 sama dengan 5 pangkat 2 min 1 per 12 sama dengan 24 per 12 sama dengan 2. Next. Nah, ini untuk contoh soal distribusi uniform kontinunya. Terus yang pertama itu ada peluang satu kejadian. A, peluang siswa menunggu kurang dari 5 menit. Nah, untuk rumusnya itu ada P X kurang dari 5 sama dengan 5 min 0 per 15 min 0 sama dengan 5 per 15 sama dengan 1/3 sama dengan 0,333. Untuk selanjutnya ada peluang siswa menunggu antara 5 hingga 10 menit. Nah, itu P 5 kurang lebih dari X terus kurang lebih dari 10 sama dengan 10 min 5 per 15 min 10 sama dengan 15 per 15 sama dengan 1/3 sama dengan 0,333. Nah, selanjutnya itu ada nilai rata-rata min dan variasi. Nah, untuk minnya itu min sama dengan A plus B per 2 sama dengan 0 plus 15 per 2 sama dengan 7,5. Terus untuk nilai variasinya itu ada variasi sama dengan B min A pangkat 2 sama dengan per 15 sama dengan 15 min 0 pangkat 2 sama dengan per 12 sama dengan 255 per 12. Dan hasilnya itu 18,75. Next. Nah, untuk perbandingan distribution uniform discrete dan continue. Untuk perbandingannya itu yang uniform discrete itu menggunakan kasus di mana peubah acak hanya dapat mengambil sejumlah nilai terbatas dan terpisah seperti sebuah rumah kos memiliki 5 penghuni yang memiliki jadwal piket kebersihan mingguan. Nah, untuk distribusi uniform continue itu digunakan ketika peubah acak dapat bernilai dalam suatu interval tanpa batas diskrit. Misalnya, seorang siswa datang ke kantin sekolah untuk membeli makanan ringan. Nah, pelayanannya di kantin itu dilakukan secara cepat dan setiap 15 menit ada satu batch makanan baru yang keluar dari dapur. Oke, next. Nah, masih perbandingan dari segi rumusnya itu segi rumus, tetapi ini variasi berbeda karena sifat nilainya. Untuk rumus min discrete dan continue. Rumus variasinya itu discrete variasi pangkat 2 sama dengan B min A plus 1 pangkat 2 min 1 per 12. Nah, untuk variasi kontinunya tuh variasi pangkat 2 sama dengan B min A pangkat 2 per 12. Next. Nah, selanjutnya itu perbandingan berdasarkan tetap. Nah, yang pertama itu jenis nilai diskrit menggunakan bilangan bulat, kontinu menggunakan bilangan real. Untuk fungsi probabilitas
Diskrit menggunakan PMF, sedangkan kontinu menggunakan PDF. Dengan demikian, pemilihan jenis distribusi bergantung pada sifat dari perubahan acak yang dimodelkan. Next. Untuk kesimpulan dan saran itu, distribusi uniform memberikan peluang yang sama untuk setiap nilai dalam rentang tertentu dan cocok digunakan pada kasus dengan nilai terbatas maupun rentang kontinu. Pada contoh penjadwalan piket mingguan, distribusi uniform diskrit digunakan karena setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sedangkan pada contoh waktu tunggu siswa di kantin, distribusi uniform kontinu digunakan karena waktu dapat berada dalam rentang terus-menerus. Distribusi ini efektif sebagai pendekatan awal dalam analisis probabilitas. Namun untuk data dengan pola yang lebih kompleks disarankan menggunakan distribusi dan seperti normal ataupun eksponensial. Next. Oke, untuk saran dan pertanyaan silahkan disampaikan kepada kami. Next. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.